Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kabar Seru. Di video kali ini saya akan nge-share ide jualan online beserta cara menghitung harga jual dan harga beli nasi kotak yang aku share kali ini. Seperti apa? Kalau kalian penasaran, tonton sampai menit terakhir ya. Dan ingat, jangan di skip-skip. Nah ini ya teman-teman, sudah aku siapkan ayam potongnya kurang lebih 1 kg seperti yang terlihat di timbangan itu ya, 1061. Terus ini juga aku sudah siapkan bumbu aromatiknya untuk ungkep ayam, ada lengkuas, daun salam, dan serai. Ini terlebih dahulu aku ungkep ayamnya. Dan di sini aku bahan ungkepnya tuh pakai bumbu instan ayam gorengnya dari Mama Suka. Seperti ini aja. Aku tidak mau ribet ya teman-teman. Pakai yang instan-instan aja. Dan aku tambahkan juga 500 ml air untuk ngerebus ayamnya ini ya teman-teman. Untuk airnya sendiri kenapa cuma 500 ml, karena nanti itu dari ayamnya sendiri kan sudah mengeluarkan kaldu, jadi nggak usah terlalu banyak dalam mengasih air ya teman-teman. Nah ini saya mau menenggelamkan ayamnya ke air supaya dia matangnya merata ya teman-teman, bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayamnya. Nah ini aku tambahkan bumbu aromatiknya tadi, dan kita nyalakan api kompornya ya teman-teman supaya kita bisa ngerebus ayamnya. Nah jangan lupa kita tutup terlebih dahulu untuk ungkep ayamnya ya teman-teman, supaya matangnya tuh lebih cepat, lebih merata kayak gitu ya. Nah ini terlihat sudah mendidih ya teman-teman airnya. Ini akan saya balik terlebih dahulu untuk ayamnya, bolak-balik ya teman-teman, supaya apa, supaya atas bawahnya itu matang merata kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, sempat lupa ya teman-teman untuk menanyakan kabar kalian. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Happy weekend ya teman-teman. Nah kembali lagi di videonya. Nah ini kita tutup lagi teman-teman, dan inilah tanda ayamnya tuh sudah matang, airnya mulai menyusut ya teman-teman. Dan kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan tiriskan ayamnya. Ini saya mau dinginkan ayamnya terlebih dahulu sebelum digoreng ya teman-teman. Nah ini aku percepat saja untuk mempersingkat durasi, dan supaya teman-teman itu tidak bosan dalam menikmati setiap video yang aku tayangkan seperti itu. Terus ini ya teman-teman, ayamnya sudah aku angkat semua dan ini mau aku goreng. Tapi sebelumnya saya mau menambahkan minyak gorengnya terlebih dahulu supaya nanti itu ayamnya itu kerendam minyak semua kayak gitu ya teman-teman. Dan minyak ini tadi itu bekas goreng tahu dan tempe, sengaja nggak aku rekod ya teman-teman. Nah ini aku masukkan ayamnya satu persatu dalam keadaan minyak gorengnya itu panas, bener-bener panas. Itu adalah salah satu tips supaya menghasilkan gorengan ayam tuh yang luarnya bisa berkulit dan dalamnya tuh tetap empuk dagingnya ya teman-teman. Nah ini aku masukkan satu persatu. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah ini sambil nemani aku goreng ya teman-teman. Di sini saya tak lupa untuk mengingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung atau yang baru nemu channel aku, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya 2 kali ya, supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari video-videoku. Terima kasih ya sebelumnya. Dan aku juga mau minta pendapat nih teman-teman, gimana dengan resep-resep yang sudah aku bagikan di video-videoku sebelumnya. Apakah kalian puas atau ada yang kurang begini atau kurang begitu, atau kalian punya resep yang termantap? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena kunci kesuksesan saya dalam mengonten sebagai YouTuber ya teman-teman itu harus siap menerima kritik dan saran dari teman-teman. Apabila ada yang kurang begini begitu ya teman-teman, silahkan dikritik aja lewat komentar seperti itu, supaya apa, supaya nanti channelku bisa berkembang lebih baik dan bisa sukses seperti YouTuber-YouTuber lainnya.
Nah, ini kembali lagi di video. Ini adalah bahan untuk sambelnya ya teman-teman. Di sini saya itu kasih judul sambal mercon ya teman-teman. Dan ini aku pakai cabai tiung atau cabai rawit yang benar-benar pedas ya teman-teman. Karena kan ada dua macam itu cabai merah seperti ini ya. Yang satu kecil, ukuran kecil itu pedesnya tuh bener-bener nampol. Kalau yang agak gemukan sedikit, agak gembung itu pedesnya nggak seberapa ya teman-teman. Dan ini aku pilihnya tuh yang kecil, yang bener-bener rawit, super rawit, kecil-kecil saja, cabai rawit ya. Nah, ini sudah mateng cabenya dan aku tiriskan terlebih dahulu. Maaf ya teman-teman kalau aku manual sekali dalam meniriskan cabenya karena aku nggak punya error kecil ya teman-teman. Nah, ini aku siapkan untuk bumbu sambalnya. Ada jeruk nipis juga ya teman-teman. Aku nih potong kecil-kecil terlebih dahulu untuk jeruk nipisnya supaya mempermudah dalam memeras seperti itu ya teman-teman. Dan itu untuk bawang putihnya tidak aku pakai semua, nanti cuma aku pakai beberapa aja. Nanti untuk lebih detailnya saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini berhubung aku cobeknya tuh kecil, jadi nanti aku nyambelnya tuh 2 kali ya teman-teman. Mohon maaf dan doakan saja semoga nanti apabila diberi rezeki lebih, insya Allah saya akan beli cobek lagi yang ukurannya lebih besar seperti itu. Oh ya, ini untuk sambalnya kan bumbunya cuma cabai sama bawang putih. Terus ini aku kasih penyedap rasa juga. Saya kasih vitsin sedikit, kasih royco sama garam ya teman-teman. Tak lupa juga saya tambahkan gula. Dan ini sebetulnya teman-teman jujur aja, saya tuh sebenarnya mau bikin sambal hijau. Berhubung di pasar itu lombok hijaunya tuh gak ada yang baru ya teman-teman, belum musim. Kalau di pasar daerahku sini belum musim, ada itu cuma yang menurut saya itu sudah lama lomboknya seperti itu dan aku gak suka. Saya tuh kalau cabai tuh selalu cari yang baru ya teman-teman, biar bisa disimpan di kulkas seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya sambalku teman-teman. Langsung saja saya tuangkan ke dalam mangkok seperti ini. Dan untuk total bumbu penyedap yang saya gunakan nanti silahkan dicek aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Disitu nanti bakal saya cantumkan detail takaran untuk berapa ons cabai yang saya pakai, berapa buah bawang putih yang saya pakai, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi sambalnya dan ini aku sudah prepare untuk bahan-bahan yang saya gunakan untuk jualan online ya teman-teman. Ini saya mau jualan ayam goreng sambal mercon. Dan ini sudah aku siapkan semua. Terus ini saya mau mencetak nasi dengan mangkok kecil seperti ini ya teman-teman. Ini yang aku punya seperti ini. Kalau kalian punya cetakan nasi khusus ya silahkan digunakan seperti itu. Ini saya pakainya kurang lebih 2 centong penuh ya teman-teman untuk takaran nasinya. Dan aku masukkan 1 potong ayam goreng, 2 potong tempe ya teman-teman. Dan itu terlihat aku masih bingung dalam menata karena jujur saja baru pertama ini ya teman-teman saya jualan nasi kotak. Nah seperti ini. Dan aku akan susun lagi ya teman-teman, seperti ini nyusunnya. Ini terlihat lebih dekat ya teman-teman, sengaja aku dekatkan untuk kameranya supaya kalian tuh bisa melihat gimana cara aku menata nasinya, gimana cara aku menuangkan ayamnya ke dalam kotak seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan untuk styrofoamnya sendiri saya pakai ukuran yang kecil, persegi panjang seperti ini teman-teman. Saya kasih kertas minyak untuk alasnya. Nah, semoga kalian menikmati videoku ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang suka jualan online seperti aku, tolong dong komen di kolom komentar teman-teman, siapa aja nih, dari daerah mana aja, dan salam kenal untuk semuanya teman-teman. Dan untuk harga nasi kotaknya sendiri, di sini saya kasih harga sebesar Rp20.000. Ini sudah saya free-kan antaranya ya, free delivery atau free ongkir ya teman-teman. Nah,
Untuk harga beli bahan pokoknya dan harga jualnya insya Allah nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi, nanti bisa cek di situ ya teman-teman. Dan inilah nasi kotak yang saya bikin, jadinya tuh 8 porsi ya teman-teman. Kenapa saya bikinnya sedikit supaya cepat habis ya teman-teman, karena ini kan baru pertama kali saya jualan online nasi kotak ya teman-teman. Saya takutnya tuh nanti nggak habis kalau bikin banyak seperti itu. Kalau di daerahku tuh rata segini ya teman-teman untuk nasi kotak ayam goreng ataupun ayam geprek, ayam panggang ya. Untuk nasi kotaknya tuh berkisaran 20.000, 18.000, 25.000 seperti itu kalau di daerahku. Kalau di daerah kalian kira-kira berapa ya teman-teman? Tulis di kolom komentar. Nah, ini aku mau membungkus untuk lalapannya, saya pakai mentimun, kemangi, dan kol. Dan untuk semua bahan ini, bahan lalapannya ini sudah saya cuci bersih semua ya teman-teman, dan saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Untuk kemanginya sendiri itu udah aku pilihin loh teman-teman ya, karena saya sendiri itu kalau beli lalapan ketemu kemangi yang ada hitam-hitamnya itu nggak suka ya teman-teman. Jadi ini nanti biar pelangganku seneng dan gak kebuang sia-sia untuk kemanginya, saya pilih yang masih seger dan bener-bener berwarna hijau. Yang ada hitam-hitamnya aku buang semua. Nah itu tadi ya teman-teman. Untuk lalapannya sudah aku bungkus plastik dan sudah aku tali. Dan inilah sudah jadi. Untuk bungkus sambalnya sengaja tidak aku record lagi ya teman-teman. Dan ini aku mau menaruh lalapan dan juga sambal ke dalam atau ke atas kotak-kotak seperti ini, supaya pas kerekam itu biar kelihatan estetik ya teman-teman. Walaupun nanti kalau pas ada yang order itu lalapan dan sambalnya ditaruh di luar kotak dan kotaknya sudah ditutup ya teman-teman. Tapi berhubung ini aku bikin konten atau aku shoot ya teman-teman supaya kelihatan estetik aja seperti itu. Nah ini tampilan dari nasi kotakku. Ini aku kasih judul nasi kotak ayam goreng sambal mercanya teman-teman. Udah sampai di sini dulu perjumpaan videoku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.